pahami sehingga kita tahu apa tupoksi kita yang sesungguhnya dan kita konsentrasi ya kepada upaya-upaya untuk pencegahan dan penanggulangan COVID ini di wilayah kerja kita masing-masing. Ya, ini untuk kita pahami bersama ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Hari ya. Kemudian yang ketiga saya mengingatkan lagi Bapak Ibu sekalian bahwa strategi pengendalian ini tidak berubah ya. Kita tetap harus mengencangkan hulunya. Hulunya yaitu 5M Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mau tempat tidur ditambah ditingkatkan ya, dibikin luas ya, tapi kalau 5M-nya tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat dan kita juga mungkin belum secara maksimal mengingatkan masyarakat, maka ini tidak akan berarti apa-apa ya, karena yang penting adalah sektor hulunya 5M. Namun demikian kita juga memiliki tugas selain mengingatkan 5M kepada masyarakat adalah untuk 3T di ujung sebelah kanan. Nah, jadi ini yang 3T ini ya yang sangat juga akan menentukan imbasnya kepada zonasi. Ya, zonasi di wilayah kita masing-masing. Dan di tengah-tengah ada vaksinasi. Jadi upaya 5M, vaksinasi, dan 3T ini berjalan beriringan dan inilah strategi untuk mengendalikan pandemi ya. Kemudian maaf ini nomor 4 sebetulnya ya. Nah, Bapak Ibu saya mengingatkan kembali dan ini sudah sering di-share ya di grup-grup kita bahwa jangan lupakan panduan 4641 ya, keputusan Menteri Kesehatan nomor 4641. Ini sudah sering sekali di-share dan diingatkan. Mari Bapak Ibu kita jadikan 4641 ini sebagai panduan untuk kita melaksanakan 3T tadi ya, TLI tadi, pemeriksaan, pelacakan, karantina, isolasi ya. Jadi kita tidak kicuh lagi siapa yang harus kita periksa, siapa yang harus kita prioritaskan ya dan seterusnya dan seterusnya. Dan jangan sampai kita panduan ini tidak kita jadikan sebagai pedoman kita dalam bekerja. 4641 ya. Kemudian yang poin berikutnya, nah ini dia ya, jadi mari untuk satu kasus positif itu betul-betul kita lakukan tracing dan testing sampai 15-30 orang. Dan mohon ini jangan berhenti ya kepada hanya anak, istri, suami yang ada di rumah ya, tetapi dengan tracing yang baik ya mungkin kita akan bisa menelusur kemana saja selama ini orang itu beraktivitas sehingga ini akan berimbas pada angka testing kita dan juga otomatis kepada positivity rate kita ya. Dan juga untuk screening pada kondisi-kondisi atau keadaan tertentu. Kemudian juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah mulai menginput real time ya ke New All Record ya, baik itu yang positif maupun yang negatif ya, terima kasih. Tetapi kami juga paham bahwa ada teman-teman yang kesulitan dalam hal sinyal dan sebagainya. Tapi kita tetap terus berupaya ya agar tidak ada keterlambatan Bapak Ibu ya dalam input data-data tersebut pemeriksaan rapid antigen ke New All Record ya. Kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya juga adalah ya karena ini sangat terkait juga dengan zonasi ya, kita tidak hanya menginput ya tetapi atau melakukan testing, tracing, tapi lakukanlah itu melalui kerjasama dengan tracer setempat, dengan satgas kecamatan, desa, kelurahan setempat ya, untuk tes lacak isolasi ya atau 3T ya. Nah termasuk mohon maaf Bapak Ibu, terus menerus kami ingatkan data-data pasien positif itu silahkan Bapak Ibu share ya dengan aman dan terkendali. Ini surat pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, surat dari Kepala Dinas Kesehatan kepada seluruh puskesmas ya sudah dilaksanakan waktu itu suratnya apa ya Maret atau April saya lupa waktu itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian masih kaitannya dalam upaya pengendalian pandemi ini percepatan vaksinasi ya. Jadi ini juga tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas ya bahwa lakukanlah percepatan vaksinasi ya nanti
Bu Kabid P2P, Bu Tonun ini sangat paham dengan masalah ini dan timnya juga sudah berusaha untuk membagi ya seluruh vaksin yang ada ya. Makanya kita perlu melakukan percepatan ini ya. Kemudian, nah ini juga yang penting juga Bapak Ibu adalah sekarang sudah bulan Agustus, memang ini DPA kita ya. Ini kemarin juga baru keluar itu Juli ya rasanya ya, awal Juli ya. Dan ini mohon untuk mari kita sama-sama melakukan percepatan realisasi serapan anggaran ya. Dan ini saya minta untuk betul-betul segera diinformasikan oleh Dinas Kesehatan ya yang terkait apakah nanti itu tentang BOK, apakah itu nanti tentang vaksinasi, tentang insentif nakes yang menangani COVID ya. Ini harus kita percepat dan diinformasikan secara detail kepada seluruh puskesmas, rinciannya apa saja, besaran rupiahnya untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Detail semua itu ya intinya adalah kita melakukan percepatan realisasi serapan anggaran ya. Dan yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini tanggal 28-29 Agustus yang menginput pergeseran tadi itu juga termasuk di dalam upaya tersebut ya. Yang TLI tadi ya, Bapak Ibu, TLI 3T itu ada ya dibiayai di BOK ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika melakukan tracing, testing, segera gunakan dana BOK yang sudah Bapak Ibu alokasikan di yang porsi 40% tadi ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu saya ingin mengingatkan bahwa terima kasih kemarin BPK sudah datang ke Puskesmas Bapak Ibu, ya datang juga kepada kami dan mereka kemarin memotret apa yang ada di Dinas Kesehatan, apa yang ada di Puskesmas ya. Nah, ada beberapa catatan-catatan yang untuk perbaikan teknis ya, perbaikan sistem dan sebagainya. Dan ini marilah kita perbaiki apa saja yang kurang karena nanti insya Allah bulan Oktober tahun 2021 BPK akan datang lagi untuk pemeriksaan yang lebih terperinci ya. Jadi mudah-mudahan kita sudah ada perbaikan-perbaikan berdasarkan apa yang kemarin disampaikan oleh BPK. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dan saya juga untuk yang realisasi serapan anggaran ini saya meminta nanti dari Dinas Kesehatan untuk segera membantu puskesmas ya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya apa yang bisa dipertanggungjawabkan, apa yang bisa diserap, arahannya seperti apa itu harus jelas ya supaya nanti puskesmas bisa terbantu untuk bisa memanfaatkan dana yang ada setepat-tepatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa banyak ya karena fokus kita sekarang adalah untuk penjelasan itu tadi ya indikator, tetapi saya yakin itu akan sangat terkait juga dengan pelaksanaan di lapangan, termasuk juga bagaimana nanti Bapak Ibu membiayai ya untuk testingnya, untuk tracingnya ya, untuk jalan ke sana kemari dan sebagainya ya itu ada dibiayai di dalam BOK. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan secepatnya lagi untuk lebih jelas lagi kita bisa membicarakan tentang pembiayaan ini. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu tetap semangat. Saya terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu dan upayanya ya kita tetap fokus ya dengan pekerjaan-pekerjaan kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kebaikan. Terima kasih. Demikian Bu Tonun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tri. Baik Bapak Ibu, mungkin kegiatan kita lanjutkan. Di sini Pak Hari juga sudah ada bersama-sama dengan kita. Jadi supaya lebih cepat ya. Jadi kita serahkan langsung kepada Pak Hari. Pak Hari monitor. Monitor Bu. Oke. Baik Pak Hari, mungkin bisa dijelaskan secara ini ya, secara yang mudah diterima oleh teman-teman karena memang kalau secara epidemiologi, secara Pak Hari kan mungkin lebih paham, tapi kalau misalnya kita pimpinan puskesmas mungkin lebih kulit-kulitnya aja. Tapi setidaknya kita nanti yang kita dapat dari pertemuan ini, setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana sih penentuan indikator zona daerah risiko kita ya Pak. Silakan Pak Hari.
Baik, terima kasih Bu Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Ibu Dr. Tri Setiahutami. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Bidang P2P, Ibu Dr. Tonu Nirawati. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Puskesmas Kabupaten Kapuas. Dan yang saya banggakan teman-teman epidemiolog di Puskesmas, pelaksana surveillance itu sama seperti epidemiolog di level Puskesmas. Baik Bapak Ibu, sebagaimana apa yang sudah diminta oleh Pak Bupati pada saat rapat, kita diminta Dinas Kesehatan mengenalkan indikator-indikator yang berkaitan dengan zona risiko. Jadi Bapak-Bapak, Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Kabit bahwa bukan tugas kita sebenarnya. Tugas kita itu cuma dua. Tugas kita hanya menginput data di all record dan melaporkan yang sembuh dan meninggal ke Dinas Kesehatan. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Itu yang bisa kita harapkan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kalau ditanya apakah kita melaporkan data langsung ke pusat, betul kita melaporkan data langsung ke pusat. Dengan cara apa? Dengan cara input all record. Bukan melalui atau langsung misalnya mengirimkan laporan terperinci segala macam. Bentuk kita pelaporan ke pusat adalah dalam bentuk kita melakukan input secara real time untuk pemeriksaan antigen itu. Karena apa? Dari penambahan kasus seperti itulah kita bisa dapatkan perhitungan-perhitungan zona risiko. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, kami harapkan agar setiap kasus yang sembuh atau yang meninggal agar bisa segera diinfokan ke kita. Karena apa? Karena kasus yang sembuh, kasus yang meninggal juga mempengaruhi indikator-indikator itu. Ada beberapa puskesmas yang masih belum melaporkan, kecuali kalau kita tanya. Jadi mohon diingatkan lagi Bapak-Bapak, Bapak Ibu Kepala Puskesmas agar mengingatkan teman-teman di Puskesmas kalau pasien sudah selesai isolasi agar segera disampaikan ke kami karena untuk sembuh dan meninggal itu akun administrator all record di kabupaten yang akan menentukan, yang akan merilisnya maksudnya. Jadi kami Dinas Kesehatan tidak mungkin tahu siapa yang selesai sembuh. Makanya saya beberapa kali diprotes oleh teman-teman surveillance puskesmas. Pak, kenapa pasien ini kok masih belum sembuh atau belum hilang dari data, padahal sudah selesai isolasinya. Terus saya sampaikan bahwa kita terus terang di Dinas Kesehatan tentunya bukan orang yang tahu siapa yang sembuh. Kita bukan, maaf, dalam tanda kutip saya bilang, guyonan, kita bukan dukun yang bisa tahu apa kejadian yang ada di puskesmas Bapak Ibu kalau kita tidak dilaporkan. Teman-teman puskesmas saya paham bahwa kadang diprotes oleh camat, oleh instansi yang lain. Kenapa kasus ini masih ada? Saya sampaikan kembali, tolong sampaikan saja sama Pak Camat, sama sektor yang lain yang menanyakan itu. Yang menentukan selesai isolasi bukan camat, yang menentukan isolasi bukan polisi dan lain sebagainya, tapi kita tenaga kesehatan, karena berdasarkan perhitungan atau indikasi selesainya masa isolasi, apakah dia itu yang tanpa gejala atau yang dengan bergejala. Alhamdulillah semakin ke depan ke sini teman-teman puskesmas sudah semakin aktif untuk melaporkan hal itu. Baik, Bapak Ibu, untuk kita sama-sama pahami bahwa bagaimana sih sebenarnya perhitungan zona risiko. Zona risiko perlu Bapak-Bapak, Bapak Ibu ketahui bahwa tidak ada orang yang ahli atau tidak ada orang yang paham dengan perhitungan zona risiko itu, termasuk Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan, termasuk saya sendiri Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita hanya memperkirakan saja. Cara kerja itu adalah dikerjakan oleh mesin BLC.
bersatu lawan COVID yang dibentuk atau dibangun oleh tim ahli Satuan Tugas Pengendalian COVID di pusat sana, yang diketuai oleh Profesor Setuju saya Wiku. itu Pak Hari. Ya Bu ya. Jadi Ya, setuju banget itu. tidak ada orang yang paham, termasuk kita sendiri di Dinas Kesehatan, nggak ada yang tahu Bapak Ibu persisnya seperti apa. Betul sekali. Apa yang kita sampaikan, tapi kita tahu indikator-indikatornya dan kita bisa memperkirakan, hanya sekedar perkiraan saja. Jadi kita tidak tahu cara kerja mesin karena apa yang dibaca oleh orang pusat pun. Mereka membaca dari sistem apa kita nggak tahu. Jadi bisa saja apa yang mereka hitung itu agak berbeda dengan kita. Walaupun sedikit banyak beberapa kali kita mencoba melakukan perhitungan, angkanya dapat nilai yang persis dengan itu. Tapi apakah benar yang kita masukkan? Belum tentu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, untuk kita kenalkan bahwa apa saja indikator itu, mari sama-sama kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Mohon izin, saya share screen. Baik, di sini indikator kesehatan masyarakat sebagai navigasi zonasi risiko daerah. Jadi paparan ini sebenarnya seyogianya akan kita sampaikan kemarin saat rapat di Bapeda, tetapi mungkin kesempatannya tidak seperti kita pada saat seperti ini, kita bisa lebih rinci untuk menjelaskan. Baik Bapak Ibu, indikator yang bisa digunakan ini adalah ada 3 yang digunakan untuk perhitungan zona risiko. Yang pertama adalah indikator epidemiologi. Yang kedua, indikator surveillance kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah indikator pelayanan kesehatan. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya, apa indikator untuk menetapkan zona risiko? Jawaban kita adalah yang pertama, indikator epidemiologi, yang kedua, surveillance kesehatan masyarakat, dan yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Nah, bagian-bagiannya, subbagiannya, per variabelnya atau per indikatornya itu adalah terdiri dari 14 item. Ditambah 1 item tambahan yaitu perhitungan RT. RT itu adalah Effective Reproduction Number atau kemampuan satu agen penyakit untuk menularkan ke kasus-kasus ke orang yang lainnya. Baik Bapak Ibu, kita lihat per item dari epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa dilihat ditampilkan di layar bahwa indikator epidemiologi yang pertama. Jadi ada 10 indikator yang berkaitan dengan indikator epidemiologi. Di sini jelas disebutkan adalah penurunan jumlah kasus positif dalam 2 minggu terakhir dari puncak. Artinya kalau dia menyebutkan penurunan, apabila di daerah kita terjadi peningkatan, maka skor kita adalah skor yang terendah. Karena apa? Karena disebutkan penurunan jumlah kasus. Jadi kalau misalnya kita penambahan jumlah kasus yang terjadi, maka tentunya skor kita menjadi. Tapi kalau dia bisa mencapai apa yang ada di sini, jadi Bapak Ibu bisa dilihat per kategorinya, misalnya 0%, artinya tidak ada penurunan, bahkan peningkatan. Maka skor kita adalah 0,5, maaf. Kemudian kalau misalnya ada penurunan hanya sekitar kisaran 1 sampai 30%, pas skornya itu adalah 1. Kalau 30 sampai 49,9%, maka skornya 2, dan kalau lebih dari 50% atau 50 sampai lebih dari 50%, maka skornya menjadi 3. Nah, lalu bagaimana dengan hitungan bobot? Bobot ini sudah dihitung Bapak Ibu, jadi dari seluruh indikator, 14 indikator, bobot-bobot ini sudah diteliti, sudah dibahas bahwa ini perkiraan bobotnya seperti ini, dan ini sudah harga baku yang sudah ditetapkan oleh Satgas. Jadi kalau misalnya kita dalam 2 minggu terakhir kita dapat skor 1, maka perhitungan adalah 1 dikali 7,5%. Jadi kalau dalam hitungan ini maka 1 dikali 0,075. Kemudian yang kedua,
indikator yang kedua adalah penurunan jumlah kasus ODP dan PDP dalam 2 terakhir. Kenapa ini tulisannya masih ODP dan PDP? Kenapa tidak disebut suspek? Jadi Bapak Ibu, ini tentunya adalah metode yang sudah lama sejak awal adanya COVID. Jadi sejak awal adanya COVID, sebelum keluar revisi 5, yang ada adalah kasus OTG, ODP, PDP, dan sebagainya. Kemudian setelah keluar revisi 5, ODP dan PDP itu menjadi kasus suspek. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ada kasus suspek di tempat kita, maka inilah yang menjadi indikator. Nah, tetapi saya yakin Bapak Ibu, dengan semakin mudahnya akses untuk kita menetapkan satu kasus, kalau misalnya kita ketemu kasus suspek, kemudian langsung mungkin tidak sampai setengah jam, akhirnya menjadi kasus konfirmasi atau bukan. Seperti itu. Karena apa? Karena dengan pemeriksaan rapid antigen, karena kita sudah ditetapkan sebagai daerah dengan kategori C, maka kita bisa langsung menetapkan kasus itu positif atau negatif COVID. Jadi kemungkinan besar untuk penetapan kasus ODP dan PDP itu tidak lama. Jadi hanya sebentar saja saat sebelum kita melakukan pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya adalah penurunan jumlah kasus yang meninggal dunia yang dinyatakan positif dalam 2 minggu terakhir. Ini bobot yang paling besar Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di tempat kita itu masih banyak kasus-kasus meninggal, walaupun bobot-bobot yang lain itu lebih bagus, walaupun skornya kita untuk indikator yang lain itu masih lebih tinggi, tetapi kalau kasus kematiannya masih tinggi, ini juga sangat besar pengaruhnya. Karena apa? Karena dia bobotnya besar, 10%. Demikian juga dengan kasus yang meninggal masih status suspek, atau di sini ditulis ODP dan PDP, dalam 2 minggu terakhir. Jadi Bapak Ibu, kembali kita ingat bahwa ini perhitungan indikator adalah dihitung dalam 2 minggu terakhir, walaupun rilisnya setiap minggu. Mungkin hampir setiap minggu akan keluar rilisnya, tetapi dia menghitungnya dalam 2 minggu terakhir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit dalam 2 minggu terakhir. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar atau sudah melihat langsung apa yang terjadi di Rumah Sakit Kapuas dalam 2-3 minggu terakhir. Kita bisa lihat Bapak Ibu bahkan sampai rumah sakit membangun ruang-ruang transit karena saking tidak muatnya atau penuhnya bed yang ada di dalam ruang isolasi. Sehingga jelas Bapak Ibu bahwa jumlah kasus yang dirawat dalam 2-3 minggu terakhir kemarin luar biasa tinggi. Sehingga bobotnya 5% ini kita mencapai angka puncak. Karena apa? Lebih dari 50% kasus itu bisa kita nyatakan dirawat di rumah sakit yang ada. Kenapa? Penambahan kasus sangat luar biasa, penuh rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini penurunan jumlah kasus ODP PDP atau suspek yang dirawat di rumah sakit. Baik, Bapak Ibu, saya mau izin sebentar, ada tamu sebentar saja, 5 menit. Sebentar ya Bu Kabid, Bu Kepala Puskesmas. Ya, menunggu Pak Hari menghadapi tamu tadi. Iya, memang kita ini ya kita maklumi ya. Mungkin kalau untuk dinas kesehatan sekarang Sabtu libur ya, jadi memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan mungkin yang sifat sosial dan lain. Puskesmas kan masih tetap kerja ya. Baik Bapak Ibu, menunggu Bapak Hari bergabung kembali. Saya ingatkan kembali, tunggu dulu, muka saya dilihatin dulu ya. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu nanti penekanan beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Kadis. Yang pertama, kita segera untuk melaksanakan swab massal. Jadi bagi teman-teman yang belum mengambil nasal swab di GK, silakan di Ampra
Kemudian nanti jika misalnya jadwal dari GFK untuk memberikan atau mendistribusikan obat, nanti bisa juga dititip sekalian. Kemudian vaksinasi di tempat Bapak Ibu harus segera dilaksanakan, di mana setiap vaksin yang datang harus segera dikerjakan. Jika itu vaksinnya dosis 2 berarti harus sesuai jadwal. Tetapi jika misalnya seperti yang datang nanti AstraZeneca atau Moderna, langsung dikerjakan untuk menjadi dosis 1. Jadi tolong Bapak Ibu, mohon maaf sekali, jangan memilih-milih vaksin yang diterima di puskesmas. Tetapi kita akan mendistribusikan sesuai kemampuan daripada freezer yang ada di puskesmasnya. Jika di puskesmasnya tidak ada freezer, nanti bisa dititip dulu di GK. Pada intinya kita terima semua vaksin, jangan takut dengan adanya KIPI, karena itulah tugas dan fungsi kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa KIPI dari Moderna itu memang ada, tetapi paling lama itu 1 hari 1 malam. Jadi disiapkan dulu si peserta kita untuk memang benar-benar sehat. Dan untuk beberapa dari kesajian para nakes yang sudah menerima booster ketiga itu ada yang memang hanya pegel-pegel saja. Jadi tolong kerjasamanya, penekanan yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa vaksinasi harus cepat dilaksanakan. Ini Pak Hari kelihatannya sudah bergabung kembali. Silakan Pak Hari. Baik, Bapak Ibu, mohon Ya. izin Enggak, silakan saya Pak. lanjut. Tadi sudah kita bahas dari 6 indikator yang pertama dari epidemiologi. Jadi penurunan jumlah kasus positif, penurunan jumlah ODP-PDP atau suspek, kemudian penurunan jumlah kasus yang meninggal positif, kemudian penurunan jumlah yang meninggal suspek, kemudian penurunan jumlah kasus positif yang dirawat. Artinya Bapak Ibu boleh ada kasus-kasus positif penambahan, tetapi harapan kita masuk ke rumah sakit itu sedikit. Kemudian jumlah penurunan jumlah ODP dan PDP yang juga dirawat di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, di sini semua indikatornya adalah penurunan. Jadi kalau misalnya yang terjadi di tempat kita, di Kabupaten Kapuas, atau misalnya di wilayah Bapak Ibu, terjadi peningkatan kasus, maka artinya kita kemungkinan besar mendapatkan skor yang paling kecil. Karena apa? Karena di sini indikatornya penurunan dan yang terjadi di kita penambahan, maka jelas bahwa skor kita akan rendah. Berikutnya, 4 indikator epidemiologi yang terakhir adalah kenaikan jumlah kasus yang sembuh. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kalau untuk jumlah kasus yang sembuh, mohon segera disampaikan ke kami karena itu akan menjadi perhitungan skor kita. Kalau misalnya kesembuhannya misalnya turun atau fluktuatif turun, jadi kadang naik tapi cenderungnya turun, maka skornya tetap kecil. Artinya skornya cuma 1. Tetapi kalau dia fluktuatif, tetapi fluktuasinya tetap mengarah cenderung ada kenaikan, maka dapat angkanya adalah 2. Tapi kalau misalnya dia selalu naik, maka skornya adalah 3. Dan bobotnya di sini 5%. Kemudian kenaikan jumlah selesai pemantauan dari ODP-PDP dalam 2 minggu terakhir. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ada kasus suspek yang kemudian ternyata tidak dilakukan pemeriksaan antigen, misalnya yang sudah kita lakukan di Kapuas, maka dia kalau sudah selesai pemantauan dan dinyatakan selesai, maka dia statusnya juga sama seperti itu. Kalau dia turun atau fluktuatif turun, maka skornya rendah. Kalau fluktuatif naik, maka skornya dapat 2, dan kalau naik, selalu naik, maka skornya dapat yang paling tinggi atau skor 3. Kemudian yang berikutnya adalah laju insidensi, kasus positif per 100.000 penduduk. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam epidemiologi itu ada perhitungan matematis
ada perhitungan epidemiologis. Jadi kalau perhitungan matematis itu adalah angka mutlak, angka agregat, angka yang jelas-jelas kelihatan. Misalnya penambahan kasus 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi ada indikator atau perhitungan secara epidemiologis. Salah satunya adalah laju insidensi. Biasanya ada rate, rasio, proporsi, dan sebagainya. Itu perhitungan-perhitungan dalam epidemiologi. Nah, di sini yang dihitung adalah laju insidensi. Apa maksud dari laju insidensi? Insidensi, seperti kita tahu, itu adalah jumlah kasus baru. Jadi kalau insidensi adalah jumlah kasus baru yang terjadi. Kalau dia disebut di sini laju insidensi, maka seberapa cepat penambahan kasus dalam 100.000 penduduk. Kalau untuk rate, biasanya pembaginya atau denominatornya itu adalah per 100.000. Jadi di sini, kalau misalnya penambahan kasusnya itu dihitung per 100.000-nya di atas 70 per 100.000 penduduk, maka skor kita atau nilai yang kita dapat adalah 0,25. Tetapi kalau misalnya laju kecepatan kejadian atau penambahan kasus positif itu per 100.000 penduduk kurang dari 2, maka skor kita adalah 3. Dan begitu seterusnya seperti yang Bapak Ibu lihat di depan. Kemudian yang berikutnya adalah mortality rate. Mortality rate atau angka kematian dari kasus positif per 100.000 penduduk. Nah, di sini disebutkan adalah per 100.000 penduduk. Jadi seberapa banyak kasus kematiannya yang terjadi di wilayah kita. Apakah lebih dari 5%? Apakah 2-5? Apakah lebih dari 1 tapi kurang dari 2, dan seterusnya. Jadi untuk bobotnya di sini juga sama cukup besar, Bapak Ibu, di angka 7,5%. Jadi skornya untuk perhitungan scoring di sini adalah nilai skor dikali bobot. Jadi kalau misalnya angka kita 0,5, maka 0,5 dikali 0,075. Bapak Ibu, saya yakin kalau melihat dari tabel-tabel seperti ini kita pusing melihatnya. Jangankan mungkin Bapak Ibu yang baru melihat ini, saya sendiri kalau mengerjakan ini Bapak Ibu bisa 1 malam baru selesai. Baru besok pagi baru saya bisa sajikan. Jadi kita yang sudah beberapa kali mencoba melakukan simulasi juga harus menghitung secara rinci seberapa sih angka kenaikan kasus sembuh, seberapa angka penurunan kasus positif, segala macam. Jadi kita harus menghitung dari jumlah-jumlah atau kondisi-kondisi yang ada. Nanti setelah ini, nanti akan saya coba simulasikan per item ini dalam tabel Excel, nanti Bapak Ibu bisa dilihat perkiraan kasus kita sehingga kita dapat atau mendapatkan skor yang ada. Mungkin dalam minggu kemarin tanggal 22 itu dapat kita skor di 1,95 kalau tidak salah. Baik Bapak Ibu, 2 yang terakhir dari indikator surveillance kesehatan. Kalau surveillance kesehatan cuma 2 indikator, pelayanan kesehatan juga 2 indikator. Surveillance kesehatan, di sini yang dilihat adalah jumlah pemeriksaan spesimen meningkat dalam 2 minggu terakhir. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu untuk supaya di tempat kita tidak terlalu banyak, kemudian Bapak Ibu tidak melakukan testing, maka itu pun akan menjadi masalah. Karena apa? Karena kalau jumlah pemeriksaan spesimen terlihat turun, skornya juga rendah. Artinya apa Bapak Ibu? Yang diharapkan adalah kasus positifnya rendah, tetapi jumlah pemeriksaan spesimennya meningkat. Jadi di sini bisa dilihat, walaupun bobot skornya hanya 4, di sini dia juga cukup berpengaruh terhadap penentuan zona risiko. Jadi penambahan kasus atau pemeriksaan yang kita lakukan Bapak Ibu di sini cukup berpengaruh sebesar 4%, di mana kalau misalnya tadinya kita melakukan testing di atas 200 per hari, Kabupaten Kapuas misalnya. Nah, dalam 1 minggu terakhir ini, kalau kemarin kita bisa mencapai 200 sampai 500 testing per hari, Bapak Ibu,
dalam 1 minggu terakhir ini saya lihat rata-rata kasus jumlah pemeriksaan spesimen di bawah 200. Jadi di atas 100 tetapi belum mencapai lebih dari 200 pemeriksaan per hari. Kalau dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya, kita cukup tinggi, lebih dari 200, bahkan ada pernah mencapai 500 dalam sehari. Nah, kemudian di sini yang kedua, indikator surveillance kesehatan adalah positivity rate yang rendah. Targetnya adalah kurang dari 5% dari sampel yang diperiksa seluruhnya. Jadi kalau misalnya ada 100 yang dilakukan pemeriksaan, harapannya itu kurang atau paling banyak itu 5%-nya yang dinyatakan positif. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya angka positifnya itu di atas 50%, maka skornya adalah 0,5. Tetapi kalau kurang dari 5% atau sama dengan 5%, maka skornya adalah 3. Kemudian yang indikator terakhir, di sini adalah pelayanan kesehatan. Di sini pelayanan kesehatan, Bapak Ibu bisa dilihat, kalau di sini disebutkan jumlah jumlah tempat tidur ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20% jumlah pasien positif COVID. Dulu saya sama Bu Sekretaris, dulu waktu beliau masih Kabid P2P, sempat agak bingung untuk menghitung pelayanan kesehatan. Karena apa? Karena di sini disebutkan adalah isolasi rumah sakit rujukan. Sedangkan kita tidak punya rumah sakit rujukan. Dan di sini dikasih catatan untuk kabupaten kota yang tidak ada rumah sakit rujukan menggunakan hitungan dengan skala provinsi. Sedangkan kita nggak tahu bagaimana kondisi di provinsi. Jadi kemudian semakin berjalannya waktu, mau tidak mau setiap rumah sakit akhirnya menyiapkan rumah sakit untuk perawatan pasien. Jadi untuk dalam kondisi pasien yang perlu perawatan sedang bisa dirawat di Rumah Sakit Kapuas. Saya ingat sekali Bapak Ibu pada saat kasus COVID awal-awal, kita mau merujuk pasien ke rumah sakit rujukan ini susahnya luar biasa. Karena apa? Di rumah sakit rujukan, waktu itu Rumah Sakit Doris, banyak mendapatkan rujukan-rujukan pasien dari kabupaten kota. Karena apa? Tidak ada rumah sakit kabupaten kota selain rumah sakit rujukan yang merawat pasien COVID. Jadi pada saat itu semuanya dirujuk ke Rumah Sakit Doris, sehingga pasien yang kita mau kirim terpaksa harus menunggu di mobil ambulan untuk mendapatkan jawaban ya berangkat atau tidak. Sampai ada pasien yang meninggal bahkan di mobil ambulan. Jadi pada di awal-awal kejadian COVID. Nah, sekarang Bapak Ibu, dengan adanya rumah sakit sudah menyiapkan tempat tidur ruang isolasi, maka kita bisa menghitung prosentasenya. Kemudian yang kedua adalah rumah sakit mampu menampung lebih dari 20% jumlah ODP-PDP atau pasien yang dinyatakan suspek. Nah, di sini untuk indikator ini, indikator pelayanan kesehatan, kita mungkin bisa dapat nilai atau skor yang cukup tinggi. Karena apa? Karena kita mampu menampung pasien-pasien yang dinyatakan positif atau ODP-PDP dari jumlah yang ada. Di mana kemarin waktu di awal-awal ada 32 bed ruang isolasi, kemudian ditambahkan sampai sekarang bisa mencapai lebih dari 90 bed ruang isolasi. Jadi Bapak Ibu, itu adalah indikator-indikator perhitungan bobot untuk penentuan zona risiko Kabupaten Kapuas. Dan tidak hanya Kabupaten Kapuas, tentunya provinsi maupun pusat. Tapi kembali yang melakukan perhitungan ini adalah bukan kita, tetapi dari mesin BLC, mesin Bersatu Lawan COVID yang disusun atau didesain oleh tim ahli Satgas COVID-19 pusat. Nah, kategorinya Bapak Ibu, dari scoring-scoring yang tadi disebutkan, itu ada disebutkan bermacam-macam. Jadi ada 4 indikator, dan sumber yang mereka untuk
menghitung data itu adalah yang pertama dari database rumah sakit, dari data surveillance. Jadi Bapak Ibu, dari data surveillance dan database rumah sakit, ini yang tidak mungkin bisa kita hindari. Tidak bisa kita manipulasi. Karena apa? Karena mereka langsung menarik data secara online. Jadi bukan kita yang mengirim secara manual datanya. Jadi data surveillance, database rumah sakit secara online, tentunya ini berkaitan dengan nanti klaim dan lain sebagainya. Nah, data yang ada merupakan data kumulatif mingguan yang dianalisis. Kemudian status risiko kenaikan kasus juga diupdate setiap minggu. Nah, kemudian indikator ini dari hasil scoring dan pembobotan dikategorikan menjadi 4 zona risiko. Bapak Ibu bisa mungkin sudah tahu, tetapi skornya berapa untuk zona risiko tinggi. Jadi kalau skor kita adalah 0 sampai 1,8, maka kita disebut sebagai zona risiko tinggi. Dan kalau misalnya kita mencapai angka 1,81 sampai 2,40, maka zona kita adalah zona risiko sedang. Kemudian kalau skornya lebih dari 42,41 sampai 3, itu adalah zona risiko rendah. Sedangkan kalau tidak ada kasus, maka tidak tercatat kasus COVID, itu disebut sebagai zona tidak terdampak atau zona hijau. Jadi dari perhitungan zona-zona risiko ini, inilah skornya per masing-masing zona. Jadi kalau zona merah seperti ini, zona hijau seperti ini. Jadi kita bisa perkirakan apakah kita mampu untuk mencapai zona-zona itu. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari update data situasi COVID-19 Kalimantan Tengah per 22 Agustus. Per 22 Agustus, di sini kita skornya adalah 1,95, sama persis dengan kondisi secara umum Provinsi Kalimantan Tengah, di angka 1,95. Maka kita berada di zona orange. Di sini ada 3 kabupaten, bisa kita lihat, yang mencapai zona kuning, yaitu Pulang Pisau di skor 2,42, Seruyan 2,59, dan Lamandau di skor 2,60. Ini secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa kita lihat untuk wilayah Kalimantan Selatan, di sini Kabupaten Tanah Laut, kemudian Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin, ini masih zona merah, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada yang zona merah untuk per tanggal 22 Agustus 2021. Baik, Bapak Ibu, perkiraan perhitungan zona risiko Kabupaten Kapuas. Di sini kita coba lihat bagaimana perhitungan zona risiko kita per tanggal 22 Agustus. Kembali saya sampaikan bahwa di sini adalah perkiraan perhitungan, karena kita hanya mengira-ngira saja bahwa inilah skor yang kita dapatkan sehingga kita bisa mendapatkan angka 1,95. Bapak Ibu silahkan dilihat di sini, ini kita terjemahkan dalam bentuk Excel. Dalam bentuk Excel dengan sistem pembobotan seperti ini, yang pertama, penurunan jumlah kasus positif dalam 2 minggu terakhir. Nah, kita, kalau dari hitung-hitungan yang di sebelah-sebelah sini, ini yang sebelah kanan ini adalah perhitungan yang saya lakukan kemarin, Bapak Ibu, yang sebelum-sebelumnya. Ini sehingga mendapatkan skor, kenapa saya tentukan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini saya mencoba menetapkan skor kita di penurunan jumlah kasus itu kita tidak sampai lebih atau tidak sampai mencapai 50% atau lebih. Sehingga saya kasih skor 2. Jadi 2 dikali 0,075. Kemudian untuk ODP PDP juga di skor 2. Untuk jumlah kasus meninggal, kita kasus meninggal di sini kita dapat angka yang ini masih ada penambahan kasus, karena di sini kembali saya sampaikan bahwa indikatornya adalah penurunan,
sedangkan di kita masih ada penambahan kasus yang meninggal, sehingga skor kita rendah di angka 1. Gitu juga dengan ODP. Kalau yang ODP kita tidak mendengar ada kasus yang meninggal yang masih belum dinyatakan konfirmasi. Maka di sini saya coba menaruh angka 3. Kembali Bapak Ibu, kenapa saya bilang mencoba menaruh angka? Karena ini adalah perkiraan. Kemudian penurunan jumlah kasus positif yang dirawat, di sini kita bisa lihat bahwa memang terjadi penurunan kasus yang dirawat di rumah sakit. Jadi yang Mohon tadinya, maaf Pak Hari, slide-nya tidak kelihatan sama audiens. Tolong di ininya. Slide-nya eh, tidak kelihatan Pak, katanya. oh nggak kelihatan ya. Kalau yang ininya, Excel-nya, Nggak ada Pak, ini cuma judul perkiraan perhitungan zona resiko. oh nggak kelihatan ya. Ya. Oke, bentar Bu. Sebentar, saya coba ini. Kelihatan Bapak Ibu? Oke, sip kelihatan Pak. Oke. Mungkin agak diperkecil zoom-nya, ya. Ya. Ini ya Bapak Ibu, jadi yang pertama, indikator yang pertama penurunan jumlah kasus positif tadi. Di sini saya kasih skor 2. Kemudian di sini ODP PDP atau suspek, di sini saya kasih skor 2. Kemudian jumlah kasus meninggal. Di sini saya kasih skor 1 karena kita masih ada kasus-kasus yang meninggal. Kemudian kalau untuk ODP PDP mungkin kita bisa kasih skor tinggi di skor 3 karena kita nggak mendengar orang yang mungkin kalaupun ada kasusnya sangat kecil, jadi kita kasih skor 3. Kemudian penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit, memang ada penurunan tetapi masih belum lebih dari 50%. Makanya kita kasih skor di sini skor 2. Itu juga yang dirawat di rumah sakit untuk kasus ODP PDP, di sini kita kasih skor 3 karena kasus-kasus ODP PDP atau yang suspek yang dirawat biasanya cenderung sedikit. Karena apa? Karena sudah terkonfirmasi yang masuk ke rumah sakit. Karena apa? Sejak di puskesmas sudah didiagnosa atau ditegakkan diagnosa positif atau pasien terkonfirmasi dari pemeriksaan antigen. Kemudian indikator yang epidemiologi tentang kesembuhan. Tentang kesembuhan, di sini kita lihat kecenderungannya adalah naik dalam 2 minggu terakhir. Sehingga kita mendapatkan skor 3. Kemudian untuk yang ODP PDP juga yang untuk pemantauan kita kasih skor 3. Kemudian untuk laju insidensi. Untuk laju insidensi, di sini kita kasih skor 0,25. Karena apa? Karena skor laju kecepatan kita masih di atas 70 per 100.000 penduduk. Kemudian di sini kalau untuk jumlah kematian, mortality rate kasus positif per 100.000 penduduk, di sini kita kasih skor 1 karena angka kematian kita masih di kisaran 2 sampai 5. Jadi sekitar angka 3,4 kalau tidak salah. Kemudian untuk indikator surveillance kesehatan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya kasih skor 1. Karena apa? Seperti tadi saya sampaikan, dalam 2 minggu terakhir, 2 minggu sampai 3 minggu terakhir, angka spesimen yang kita lakukan pemeriksaan itu 200 sampai hampir ada yang mencapai 500 dalam 1 hari. Tetapi dalam beberapa minggu terakhir, dalam 2 minggu terakhir cenderung menurun. Jadi cenderung menurun dan angkanya di bawah 200. Maka di sini kita kasih skor 1 karena apa? Turun atau fluktuatif turun. Nah, kemudian angka positivity rate di sini kita kasih skor 1 karena apa? Karena kisaran angka positif kita masih di atas 25% dan di bawah 50% secara total dari jumlah sampel yang diperiksa.
Kemudian untuk skor pelayanan kesehatan, Bapak Ibu di sini bisa kita dapatkan atau kita tempatkan skor yang paling tinggi. Karena apa? Karena kita anggap ada dan mampu menampung lebih dari 20% pasien yang positif. Begitu juga dengan ODP PDP. Sehingga dari total skor, Bapak Ibu bisa dilihat dari skor yang ada di sini, bahwa untuk skor yang pertama, skor indikator epidemiologi dari 6 indikator yang pertama itu kita dapat angka 0,92. Kemudian dari 4 indikator berikutnya kita dapat angka 0,39 atau 0,40. Kemudian di sini kita dapat angka atau skor 0,12. Kemudian di sini kita dapat angka 0,51. Sehingga total skor yang kita dapatkan di sini adalah 1,95. Jadi sama seperti yang jumlah angka. Tapi kembali Bapak Ibu bahwa itu hanya sebatas perkiraan saja. Jadi kita tahu indikator apa yang dilakukan pemeriksaannya atau indikator yang dihitung, tetapi kita tidak tahu persis apakah sama dengan yang kita sebutkan atau yang kita tentukan skor-skor yang tadi. Baik, Bapak Ibu, kalau untuk skor di sini mungkin sudah bisa kita uraikan tadi satu persatu. Ada indikator lain selain dari perhitungan zona risiko. Ada yang disebut sebagai asesmen wilayah. Bapak Ibu mungkin ada melihat atau disebut kita PPKM level berapa. Ada yang level 1, level 2, level 3, dan yang paling tinggi adalah level 4. Kalau untuk zona risiko mungkin boleh kita diskusi Bapak Ibu apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelumnya. Sebelum nanti kita coba bahas lagi juga yang terkait dengan PPKM level. Jadi PPKM level 1 sampai 4 itu apa saja indikator-indikatornya. Silahkan Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan perhitungan zona risiko untuk yang pertama. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan zona? Baik, Bapak Ibu, saya coba baca kolom chat ya, Bapak Ibu. Bentar. Di sini Pak Nur Rahmat. Pak Nur Rahmat, maaf bertanya, selama ini setelah kita laporkan positif dan 2 jam kemudian meninggal, terus laporan bagaimana? Dan kepada siapa? Karena di laporan NAR tidak ada edit, gitu ya Pak Nur ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Nur, boleh disampaikan? Silakan Pak Nur. Gini Pak, kan kemarin kan ada kasus pasien datang dirawat inap, datang kita swab positif. Nah setelah itu kondisinya sesak napas, kita rujuk, belum sampai rumah sakit meninggal. Nah sedangkan sudah dilaporkan kondisi positifnya. Dan untuk yang pengentry data itu kita sudah masukkan positif kan? Ya. Nah, setelah itu 2-3 jam kemudian meninggal. Nah, untuk melaporkan itu kita agak kesulitan karena di data NAR katanya tidak ada untuk edit apakah kondisinya meninggal atau kondisinya isoman dan sebagainya. Karena
muncul di data itu kemarin ada orangnya statusnya isoman, tetapi orangnya padahal sudah meninggal saat itu juga. Gitu. Mungkin kalau ada pencerahan mungkin dari Pak Heri, terima kasih. Baik, baik, terima kasih Pak Nur. Jadi memang benar Pak Nur bahwa di NAR saat ini seperti kita ketahui bahwa kita untuk rilis data itu adalah berdasarkan data dari NAR. Jadi dari New All Record. Jadi Bapak-Bapak yang sudah melakukan, Bapak Ibu yang sudah melakukan entry data di All Record, itu seyogianya harusnya muncul di NAR-nya kabupaten. Di NAR-nya kabupaten itu ada NAR administrator namanya Bapak Ibu. Jadi di NAR administrator itu terbaca juga di level provinsi dan pusat. Otomatis sudah terbaca. Biasanya kalau Bapak Ibu menginput datanya sebelum jam 12 pada hari berjalan, maka data itu akan terilis otomatis karena sekarang sistemnya adalah auto release, maka dia akan langsung dirilis hari itu juga sebagai kasus konfirmasi. Tetapi ada beberapa kondisi Bapak Ibu, termasuk beberapa mungkin pasien-pasien yang dari terusan ya Pak Nur ya, ada beberapa pasien yang tidak keluar di data NAR. Makanya saya sering beberapa kali tanya apakah sudah diinput di NAR. Ternyata setelah kita cek, ternyata memang sudah diinput di NAR, tetapi dia tidak muncul. Jadi itu sama kondisinya dengan data pasien yang dilakukan pemeriksaan TCM. Jadi dia sudah melakukan pemeriksaan TCM untuk rumah sakit, tetapi input datanya untuk TCM itu adalah di aplikasi yang lain. Jadi namanya SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Nah, di situ SITB memang sudah terintegrasi dengan sistem NAR, tetapi dia tidak auto-release. Jadi Bapak Ibu, dia hanya masuk saja ke pencatatan TCM di NAR, tetapi tidak otomatis keluar. Jadi caranya adalah akan dilakukan penyesuaian secara manual. Jadi data-data yang tidak keluar itu maka akan dimasukkan dalam format Excel khusus yang kemudian kita langsung notifikasi ke pusat. Jadi Bapak Ibu, untuk data yang tidak masuk kembali baik harusnya setiap untuk pemeriksaan antigen kalau dia masuk dalam antigen, dalam all record antigen, harusnya dia langsung otomatis akan terbaca di NAR administrator. Tetapi kalau tidak, maka kita akan coba untuk memasukkannya secara manual dan akan kita kirim ke pusat untuk data tersebut. Nah, untuk pasien yang tadi Pak Nur sampaikan, itu yang atas nama Ibu S ya, Bu, Pak Nur? Atas nama Ibu S 29 tahun bukan? Iya, Pak? Iya, iya. Ya. Jadi betul sekali Pak Nur. Jadi saya kemarin sudah sampaikan sama Pak Mamat bahwa Mamat Sahroni bahwa memang data itu sudah masuk dan statusnya kenapa di situ tertulis isolasi mandiri karena apa? Karena di NAR itu kembali bahwa tidak ada keterangan pasien itu sebagai apa. Apakah dia dirawat di rumah sakit, apakah isolasi mandiri atau tidak. Jadi kalau kita dapatkan informasinya dia dilakukan pemeriksaan di puskesmas, di situ memang kita tuliskan terlebih dahulu dia isolasi mandiri. Baru kalau misalnya data-data dari rumah sakit nanti masuk ke kita dan ternyata ada pasien itu, baru datanya kita rubah pasien itu dirawat di rumah sakit. Karena itu salah satu kelemahan dari NAR, Pak Nur. Jadi di NAR itu tidak ada keterangan yang pertama, tidak ada pekerjaan. Tidak ada keterangan pekerjaan di data NAR. Sehingga kita tidak bisa lagi mengkelompokkan dia masuk di mana. Dia masuk sebagai pekerja apa. Kemudian yang kedua, di NAR itu tidak ada data atau tidak ada informasi keterangan dia dirawat di mana. Apakah dia menjalani isolasi mandiri, apakah dia dirawat di puskesmas, atau dirawat di rumah sakit, atau dirujuk.
Nah, jadi kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu, benar seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman Puskesmas Terusan, Pak Mamat Saroni sudah mengkonfirmasi ke saya bahwa pasien itu meninggal saat akan dirujuk ke rumah sakit. Jadi mungkin datanya akan kita update hari ini, Pak Nur. Jadi data yang pasien yang meninggal maka akan kita update di hari berikutnya. Kembali saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan, apa yang dirilis oleh kabupaten, mungkin akan terjadi data delay. Ada delay report. Jadi ada laporan yang terlambat mungkin dalam sistem pelaporannya. Tetapi kembali bahwa saya yakin Puskesmas lebih tahu siapa pasien yang ada di wilayahnya, siapa pasien yang ada di wilayah kerjanya. Kalau misalnya ada di kita, mungkin sudah dapat karena itu bukan diperiksa oleh Puskesmas setempat, maka bisa minta notifikasi ke Dinas Kesehatan untuk kita infokan siapa saja pasien-pasien itu. Karena kembali dengan sistem NAR ini, Bapak Ibu, tidak hanya pasien yang diperiksa di Puskesmas kita, tidak hanya pasien yang diperiksa di wilayah Kabupaten Kapuas, tetapi juga yang di luar provinsi Kalimantan Tengah pun masuk bisa ke kita. Sehingga kadang-kadang saya minta notifikasi, seperti ada satu kasus yang dinyatakan positif di Banjarbaru, kemudian saya konfirmasi ke Pak Mamat Saroni, apakah dia berdomisili di Terusan atau bukan. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata dia sejak kuliah dan kemudian bekerja di Banjarbaru, kita notifikasi ke pusat untuk memindahkan data itu. Jadi bukan menghapus data, tetapi memindahkan ke tempat dia di mana domisilinya. Tapi kembali itu harus kita tahu dulu persis Bapak Ibu, di mana dia domisilinya. Kemarin saya juga ada memindahkan data dari Medan. Ada pasien yang periksa PCR di Rumah Sakit Medan. Kemudian ada juga yang periksa PCR di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya telepon pasiennya, ternyata pasiennya mahasiswa di Jogja. Walaupun memang KTP-nya adalah KTP Kapuas. Kembali, karena di Paskesnya menulisnya adalah berdasarkan KTP-nya. Padahal harusnya ditulis domisilinya di mana, sehingga ternotifikasi kasus tersebut ke domisili yang bersangkutan. Mungkin seperti itu Pak Nur. Jadi memang data itu nanti akan kita update kalau misalnya kita sudah dapat update dari teman-teman di Puskesmas. Berarti kalau ada kasus-kasus seperti itu langsung japri ke Pak Heri, Pak ya? Iya, siap Pak. Jadi notifikasikan saja ke saya Pak, nanti akan kita update datanya untuk seperti itu. Ya, kita juga terima kasih Pak. Kalau untuk tracing memang kita kelemahannya satu, lambat mengambil RDT, lambat mengambil antigennya Iya. kabupaten, sehingga mungkin banyak yang tracing yang ini sebagian belum dilakukan. Nah, terima kasih Pak ya. Oke, makasih Pak Nur. Baik, kemudian Dokter Bene, Pak, jadi dari Puskesmas saya itu sering sekali kalau ada kasus biasa dilaporkan ke aplikasi Silacak. Cuma terkadang kendala servernya mungkin, kadang bisa lambat masuknya atau kadang bisa hilang. Itu bagaimana Pak? Apakah mempengaruhi dalam hitungan nanti? Kalau ada solusinya gimana ya? Kemudian ada aplikasi baru kemarin Isoter 19. Kira-kira gimana dampak dengan perhitungannya? Baik, terima kasih Pak Dr. Bene pertanyaannya. Mantap Pak. Jadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam setiap kasus konfirmasi, sekarang kan kita dituntut untuk menginput data itu di aplikasi Silacak. Apa itu aplikasi Silacak? Silacak itu adalah sistem informasi pelacakan kontak. Jadi sistem informasi pelacakan kontak yang mana tujuan utamanya adalah untuk memantau kontak-kontak eratnya. Jadi kalau untuk kasus positif atau kasus konfirmasi nggak usah diapa-apain ya, karena memang kita sudah lakukan pemantauan pastinya Bapak Ibu. Tetapi yang belum atau yang sering lepas kita pantau adalah kontak-kontak eratnya. Kalau jelas-jelas dia sudah dinyatakan positif atau konfirmasi, pasti kita sudah menyarankan dia untuk melakukan isolasi. Pasti kita akan melakukan pemantauan dia setiap hari
bagaimana kondisinya sampai kita nyatakan dia selesai isolasi. Nah, lalu bagaimana dengan kontak erat? Nah, itulah Bapak Ibu, kemudian Kementerian Kesehatan membuat sebuah aplikasi sistem informasi pelacakan kontak ini. Jadi fokus yang dibaca oleh aplikasi Silacak ini adalah si kontak erat. Nah, cuma kembali masalah di tempat kita kalau misalnya terjadi atau misalnya ada wilayah dengan sinyal susah. Jadi kalau misalnya untuk kendala sinyal, memang kadang-kadang servernya agak susah membacanya, Pak. Jadi Pak Dr. Bene memang kalau misalnya untuk Silacak ini pas di Danau Rawah mungkin agak susah sinyal, jadi mau tidak mau Pak, mungkin petugasnya bisa diminta gali dulu datanya, kemudian dilacaknya ke tempat atau cari wilayah yang Makasih ya Pak. Kayak apa nanti ini Pak? jadi mungkin bisa di input belakangan setelah misalnya di data itu sudah terkumpul, kemudian kita misalnya ketimpah atau kemana kita cari sinyal dulu, karena kalau misalnya sinyalnya kurang bagus, memang untuk akses datanya dia juga akan bermasalah, Pak. Nah, kembali Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa untuk aplikasi Silacak itu, kalau Bapak Ibu sudah memasukkan datanya di NAR, sudah dimasukkan di all record antigen, maka untuk kasus konfirmasinya, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan menginput data NAR itu dengan NIK yang benar dan datanya dianggap valid, maka di Silacak pun otomatis akan muncul. Jadi di Silacak tidak perlu lagi kita manual kasus konfirmasi. Jadi untuk Silacak kasus konfirmasi itu otomatis akan muncul, kecuali yang kontak erat. Nah, yang kontak erat ini kan tugas kita untuk menginputnya, dan kemudian nanti kita bisa lakukan pemantauan harian. Apa yang dipantau? Cuma dua, Bapak Ibu, untuk pemantauan kontak erat. Yang pertama adalah bagaimana praktik karantinanya. Yang kedua, apa tanda gejala yang muncul? Apakah ada yang muncul keluhan, atau tanda gejala yang muncul, atau tidak ada, sampai dia dinyatakan selesai karantina. Jadi kalau di Silacak, Bapak Ibu, kalau sudah dilakukan entry dan exit test, hasilnya negatif, maka dia otomatis akan keblok. Misalnya 5 hari, dia akan langsung keblok. Kemudian kalau misalnya dia menjadi kasus yang dirujuk ke rumah sakit, maka dia juga otomatis akan keblok. Maka pemantauan puskesmas, teman-teman tracer juga selesai. Walaupun baru 1 hari dia dinyatakan sebagai kontak erat, kemudian dia dirujuk ke rumah sakit, maka pemantauan tracer juga selesai. Nah, demikian juga kalau misalnya pasien itu atau kontak erat itu ternyata meninggal dunia. Baru sehari misalnya kita masukkan di data Silacak, kemudian dia meninggal dunia. Maka otomatis data itu juga akan, kalau kita update meninggal, maka dia akan keblok. Jadi statusnya selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk sistem di Silacak sebenarnya kalau misalnya kita bisa laksanakan, itu akan memudahkan kita dalam pemantauan. Dan di situ juga akan menjadi indikator perhitungan Bapak Ibu. Indikator perhitungan untuk penentuan level asesmen wilayah. Jadi untuk PPKM. PPKM, Bapak Ibu, indikatornya ada 6. Kalau untuk zona risiko, indikatornya ada 14. Nah, nanti kita bisa coba diskusikan kalau untuk yang level PPKM. Apa saja indikator-indikator yang bisa disampaikan atau yang bisa kita lakukan terkait dengan PPKM level 1, 2, 3, dan level 4. Mungkin itu Pak Dr. Bene. Jadi kalau misalnya untuk Silacak, jadi mohon untuk kalau misalnya masih sinyalnya agak susah, dikumpulkan saja dulu datanya secara manual, kemudian bisa mungkin mencari tempat yang sinyalnya lebih bagus, baru di-input data Silacaknya. Karena Silacak kan bisa kapan saja di-input, kecuali kalau pas lagi gangguan server. Jadi seperti itu.
Mungkin gitu ya Pak Dr. Bene. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Kalau untuk aplikasi Isoter itu kayaknya mohon maaf saya masih belum mempelajari tentang Isoter 19. Isoter itu kalau tidak salah informasinya adalah aplikasi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng untuk memantau pasien-pasien yang isoman atau yang misalnya melaporkan diri kalau misalnya ada yang melakukan isolasi mandiri, mungkin seperti itu ya Dok ya. Jadi seperti itu. Untuk itu mungkin sebenarnya adalah untuk memudahkan kita dalam pemantauan saja, tetapi apakah itu berpengaruh dengan perhitungan zona risiko? Untuk Isoter setahu saya tidak berkaitan dengan perhitungan zona risiko. Ya. Mohon diaktifkan, Dok, mic-nya. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Berarti kan cuman ini fokus kita ke Silacak aja dulu ya. Kalau Isoter nanti kita adaptasi aja lagi lah udah gitu. Iya, jadi mungkin yang pasti Bapak Ibu Silacak yang pasti kita ini kan. Kalau yang untuk Isoter pelan-pelan bisa kita jalan sambil jalan saja karena memang kalau Isoter saya rasa masih belum berkaitan dengan indikator-indikator apakah itu zona risiko atau PPKM level untuk itu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang bisa didiskusikan? Kalau tidak ada, mohon izin sedikit lagi saya kenalkan tentang level PPKM ya Bapak Ibu. Jadi di sini selain zona risiko, kita juga mengenal istilah asesmen situasi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini perkiraan perhitungan asesmen situasi atau level wilayah. Jadi ada level 1, level 2, level 3 sampai yang terakhir adalah level 4. Nah, indikatornya adalah yang pertama ada tingkat transmisi, yang kedua adalah respon kapasitas. Jadi kalau tadi dari zona risiko itu indikatornya ada 3, indikator epidemiologi, indikator surveillance kesehatan, dan indikator pelayanan kesehatan, sedangkan untuk indikator asesmen situasi ini adalah cuma 2, yaitu tingkat transmisi dengan respon kapasitas. Kalau untuk zona risiko itu subindikatornya adalah 14 subindikator, kalau untuk tingkat transmisi ada 6 subindikator. Untuk tingkat transmisi, Bapak Ibu yang dilihat adalah konfirmasi kasus. Di sini Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa yang pertama yang dilihat adalah konfirmasi kasus. Yang kedua, rawat inap rumah sakit. Yang ketiga, kematian. Sedangkan respon kapasitas, ini sudah sangat kita kenal. Bagaimana dengan testing, bagaimana dengan tracing, dan yang terakhir adalah dengan treatment. Jadi, 6 indikator ini yang dipakai untuk menghitung atau mengakses situasi COVID di satu wilayah. Sehingga keluarlah Inmendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan daerah ini masuk sebagai level 1, level 2, level 3, dan sampai level 4. Nah, tingkat transmisi, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Tingkat transmisi dilihat dari sini. Kalau misalnya dari domain kasus konfirmasi kembali dihitung adalah per 100.000 penduduk per minggu. Nah, kalau misalnya kasusnya itu terjadi kurang dari 20 per 100.000 penduduk per minggu, maka dia disebut sebagai level 1. Tetapi kalau penambahannya itu lebih dari 150 per 100.000 penduduk per minggu, maka dia akan dinyatakan sebagai level 4 untuk tingkat komunitasnya. Kemudian rawat inap. Rawat inap kalau misalnya angka kejadian rawat inap baru pasien COVID itu per 100.000 penduduknya kurang dari 5, maka dia level 1, dan kalau lebih dari 30, maka level 4. Begitu juga dengan kematian. Kematian kalau misalnya dia lebih dari 5, maka dia masuk sebagai
level 4. Kemudian respon kapasitas. Bagaimana dengan testing? Angka positif pemeriksaan kasus. Kalau misalnya Bapak Ibu, angka testingnya, persentase kasus positif per minggunya itu kurang dari 5%, maka dianggap memadai. Tapi kalau misalnya persentase positivity rate-nya masih di atas 15%, maka dianggap terbatas. Kemudian tracing kontak. Nah ini Pak Dr. Bene dan Bapak Ibu sekalian, yang silacak itu. Silacak dihitung dari sini. Mungkin Bapak Ibu kalau bisa mengakses data, nanti saya coba sampaikan link untuk Bapak Ibu bisa membaca situasi per wilayah. Tapi kali bahwa kalau untuk zona risiko, yang membuat itu atau yang menghitung itu adalah Satgas Pusat. Kalau untuk zona risiko ini yang menghitung adalah Kementerian Kesehatan yang diadopsi di WHO. Nah, kalau untuk tracing ini diharapkan seperti yang disampaikan oleh Bu Sekretaris tadi, harapannya satu kasus konfirmasi itu 15 sampai 30 orang kontak yang kita lakukan pemeriksaan. Jadi di sini kalau kita dapatkan lebih dari 14, artinya 15 ke atas, maka kita anggap memadai untuk respon kapasitasnya. Sedangkan kalau kita temukan hanya di level keluarga saja, misalnya kurang dari 5 orang, maka dianggap sebagai respon kita itu terbatas. Kemudian treatment. Untuk treatment di sini adalah proporsi keterisian tempat tidur. Nah, kenapa treatment di sini tidak dihitung seberapa success rate dalam sebuah pengobatan? Jadi Bapak Ibu, kalau dalam treatment, dalam sebuah pandemi, dalam sebuah kejadian luar biasa, secara epidemiologi itu tidak dihitung seberapa berhasil Anda melakukan pengobatan. Tetapi yang dilihat adalah seberapa mampunya kapasitas kesehatan Anda menampung satu kejadian. Jadi kalau misalnya dalam satu KLB, kapasitas kita punya daya tampung 50, tetapi kita sudah mencapai lebih dari 50, artinya treatment kita terbatas. Kalau misalnya melebihi batasan dari ambang batas kemampuan satu fasilitas kesehatan untuk menampung, maka dia dianggap apakah memadai, sedang, atau terbatas. Jadi di sini untuk treatment bukan dilihat dari seberapa sukses kita menyatakan orang selesai atau sembuh, tetapi yang dilihat adalah kemampuan dari satu fasilitas kesehatan untuk menampung pasien yang mungkin menjadi korban dari pandemi atau KLB. Nah, ini asesmen situasi kalau berdasarkan tingkat transmisi dan kapasitas respon. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau diterjemahkan, ini tadi, kalau dari tingkat transmisi, misalnya ada kasus, kemudian kapasitas terbatas, maka dia level 1. Kalau misalnya tingkat komunitas, tingkat transmisinya adalah sudah terjadi penularan komunitas tingkat 4, dan kemudian kapasitas terbatas, maka dia dinyatakan sebagai level 4. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi bagaimana penentuan level 1, 2, 3, dan 4 dihitung berdasarkan sumber atau pedoman yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2020. Nah, ini perbedaan per level PPKM. Jadi seperti tadi disampaikan, Bapak Ibu, ini adalah sumbernya dari pedoman WHO tahun 2020. Kalau level 1 dianggap insidennya rendah, level 2 insidennya sedang, level 3 insidennya tinggi, kemudian level 4 itu adalah insiden yang sangat tinggi. Nah ini Bapak Ibu, kalau untuk kriteria risiko berdasarkan warna, jadi level 4 atau misalnya zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau. Mungkin di sini Bapak Ibu nanti bisa silahkan dibaca-baca saja. Nah ini Bapak Ibu asesmen situasi Kabupaten Kapuas. Ini kemarin saya ambil dari Kemenkes per tanggal 24 Agustus. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini bahwa kecenderungan kasus kita itu ada penurunan. Jadi di mungkin minggu sebelumnya kita di level asesmennya adalah
level 4 atau tingkat 4, maka per tanggal 24 itu kita di angka atau di level tingkat 3. Bapak Ibu bisa dilihat di sini dari transmisi komunitas. Kita di sini di level 3, di mana terjadi 70,91 per 100.000 penduduk per minggu. Kemudian tingkat rawat inap di angka 10,21. Kembali dapat skor di tingkat 3. Kemudian kematian kita di angka 3. Di sini berarti dianggap sebagai tingkat 3. Nah, kemudian kita lihat dari kapasitas respon. Dari testing di sini kita dianggap masih terbatas, yang ke 3,70, kemudian di tracing kita di 1,7, jadi artinya kontak erat kita masih sangat terbatas. Sedangkan treatment di sini dari kapasitas bor, kemampuan satu fasilitas menampung, bed occupation rate, jadi keterisian dari ruang isolasi, ini sudah mulai terjadi penurunan. Kita kemarin pada saat tinggi-tingginya, angka bor kita lebih dari 84%. Sekarang sudah menurun menjadi 82,95%. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perhitungan zona risiko dan asesmen level untuk satu wilayah. Bagaimana penentuan dikatakan zona merah, oranye, kuning, dan hijau, dan penentuan bagaimana ditetapkan sebagai PPKM level 1, 2, 3, dan 4. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bisa diskusikan bersama-sama dan kita bisa pecahkan bersama-sama. Silahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Hari. Untuk teman-teman Kepala Puskesmas, mungkin ada yang mau ditanyakan, baik surveillance-nya atau yang menginput data. Silakan Bapak Ibu. Atau hal-hal yang di luar ini yang masih berkaitan dengan COVID-an, silakan ditanyakan. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin jelas ya yang disampaikan oleh Pak Hari tadi. Setidaknya kita mengetahui bagaimana asal muasal perhitungan kenapa kita menjadi zona merah, orange, kuning, dan hijau. Dan memang harapan kita semua, baik pemerintah Kabupaten Kapuas, bahwa kita segera bisa sampai ke zona hijau. Oleh karena itu, indikator-indikator yang sudah disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Hari tadi, disitulah kesempatan kita, Puskesmas, untuk melaksanakannya, untuk mengerjakannya, supaya nanti secara otomatis nilai-nilai itu berubah sendiri. Begitu ya Pak Hari ya? Ya, jadi kita tidak bermain di angka, tetapi kita bermain di tindakan apa yang bisa kita kerjakan. Oleh karena itu diingatkan kembali bahwa kita memang harus melakukan kontak erat. Kontak eratnya itu jangan hanya kontak erat sekeluarga, yaitu anak, istri, suami, tetapi juga ada kontak erat yang serumah, sekantor, kemudian jangan dilupakan yang sosial kemasyarakatan. Jadi misalnya si pasien konfirmasi itu dia mempunyai kegiatan rutin, misalnya kebaktian, pengajian, arisan, atau misalnya paguyupan, atau misalnya bapak-bapak yang rajin ikut apa itu yang malam-malam itu ngeronda gitu. Itu juga harus menjadi daftar dari kontak erat, dan itu memang idealnya harus di swab sehingga 15 itu sudah minimal Bapak Ibu kontak erat yang harus di testing. Kenapa kita menjalankan itu minimal 15 sampai 30 kontak erat yang di testing? Jadi dari TLI tadi, supaya diketahui secepat mungkin yang konfirmasi dan secepat mungkin kita treatment. Apabila secepat mungkin kita treatment, berarti otomatis kasus kematian akan turun itu. Dan jika kasus kematian akan turun, berarti angka kematian nanti tidak lagi menjadi
nilai yang menurunkan jumlah kriteria kita yang jatuh nanti ke zona merah. Jadi itu kemudian tadi saya sampaikan kembali untuk tambahan mengenai isoter, aplikasi isoter ya. Tadi kok tak salah yang ditanyakan Dr. Bene ya. Jadi memang itu aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sebenarnya itu masih berkaitan sama ruang lingkup provinsi. Jadi yang berfungsi untuk monitor pertama, kemudian yang untuk pelaporan, karena sekarang kan kasus sudah kemana-mana gitu ya. Jadi untuk pelaporan untuk konsumsi mereka juga, dan itu juga untuk penyediaan obat. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat yang obat online itu, jadi mereka kelola. Jadi untuk mengelolanya dengan mengeluarkan aplikasi isoter itu. Untuk saat ini memang benar yang dibilang Pak Hari, tidak ada, belum ada kaitannya dengan zona-zona kita itu. Saya tambahkan lagi, ini di luar dari itu, kita kan kemarin sudah selesai untuk pemeriksaan BPK ya, Bapak Ibu kan kemarin sudah exit conference juga. Jadi untuk beberapa puskesmas yang sudah uji petik ke lapangan seperti Selat, Melati, Pulau Telo, Barimba, dan Anjir ya kota salah, itu tolong disiapkan nanti awal Oktober mereka akan kembali lagi untuk hal yang lebih terperinci. Jadi kemarin waktu exit conference tidak ada diberikan catatan karena mereka katanya tidak akan memberikan catatan, tetapi mereka akan datang kembali untuk melihat perbandingan dari yang pemeriksaan awal, berarti yang sekarang yang tadi, dengan nanti awal Oktober. Apakah ada perubahan, apakah sudah mengikuti juknis, apakah tetap atau mengalami kemunduran. Jadi tolong diingatkan kembali ya Bapak Ibu, pimpinan puskesmas dan teman-teman yang lain. Dan ini tidak menutup kemungkinan uji petiknya di tempat yang sama atau bahkan mungkin di tempat yang lain. Jadi kita harus prepare. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak Hari? Atau teman-teman jika ada yang mau ditanyakan? Bu, dari Pelingkau, Bu. Oke, silakan Pak Herbert. Oke. Ini mau konfirmasi data aja Bu sama Pak Hari. Kemarin Pak Hari itu kirim data yang terpapar Desa Tejepan atas nama Fatimah itu Bu. Setelah kami telusur, saya langsung turun ke lapangan sama Pak Kadesnya. Yang atas nama tidak ada Bu di Desa Tejepan. Jadi bagaimana itu Bu? Oke, Pak Hari masih monitor Pak Hari? Maaf Bu, tadi saya ke belakang sebentar. Gimana Bu? Ya, itu Pak Herbert menyampaikan tadi ada atas pasien namanya siapa tadi Pak Herbert itu setelah ditelusuri tidak berada di wilayah Palingkau itu Pak. Mungkin penginputannya KTP kali, tapi domisilinya nggak di situ ya Pak Herbert ya. Ini yang di WA tadi ya Pak Herbert ya? Mas Hari yang kemarin mau konfirmasi data aja Mas Hari. Oke, ya baik. Hari bisa di-off kan? Gimana Pak Herbert? Ya. Izin atas nama tanggal 14 kemarin Mas Hari, yang Mas Hari kirim itu yang ke saya atas nama Fatimah. Setelah saya cek lapangan sama kepala desa, kami jalan kaki mari cari nama yang itu, lalu bilang ke desa atas nama Fatimah itu tidak ada di Desa Depan. Oke. Baik, terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua lagi Mas Hari, yang ini yang isoman di Desa Muara Dadahuk itu kan ada 3 orang. Yang 2 orang itu kan sudah selesai. 1 orang itu memang KTP-nya Muara Dadahuk, tapi dia selama tidak tinggal di Muara Dadahuk karena dia tinggal di Global. Jadi masih masuk data yang Mas Hari kirim tiap hari itu Mas Hari. Ya. Oke. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Herbert. Terkait dengan data pasien. Jadi kembali saya sampaikan bahwa
itulah Bapak Ibu, mohon teman-teman di Puskesmas, khususnya bagian input data all record, kalau misalnya melakukan pemeriksaan pasien, mohon ditanyakan data domisili. Jadi tanyakan domisilinya di mana. Tapi jangan hanya sekedar percaya begitu saja dibilang domisilinya di Anu misalnya. Contoh, ada satu kasus yang dia dilakukan pemeriksaan di salah satu puskesmas di atas. Kemudian ditanyakan di mana domisilinya. Dia bilang domisilinya di daerah hilir, di daerah ujung, daerah Kapuas Kuala. Nah, kemudian saya tanyakan, apakah sudah ditanyakan domisilinya? Sudah, Pak, katanya. Karena waktu ditanyakan domisili, katanya di Kecamatan Kapuas Kuala. Terus saya tanya, sudah berapa lama dia ada di daerah atas? Ternyata dia kerja tambang di hutan. Sudah berapa lama di hutan itu? Sudah berbulan-bulan. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau kita tanya hanya sekedar Bapak domisilinya di mana? Ibu domisilinya di mana? Dia akan pasti menjawab di mana tempat KTP-nya. Tetapi kalau kita tanya di mana Bapak Ibu dalam 2 minggu terakhir, aktivitas Bapak Ibu dalam 2 minggu terakhir atau lebih ada di mana? Misalnya saya di hutan, misalnya di daerah Muruy, misalnya. Saya nambang emas, maka tanya daerah Muruy itu desa mana? Kalau misalnya di desa Muruy Raya, misalnya, maka desa Muruy Raya lah yang Bapak Ibu masukkan untuk alamat domisili. Nanti Bapak Ibu, kasus tersebut akan masuk ke data domisili itu. Jadi bukan lagi ke data KTP. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya ternyata seperti tadi disampaikan Pak Hebert, ternyata pasien itu tidak ada di tempat itu, sudah ditelusuri dengan perangkat desa. Nah, kembali Bapak Ibu bahwa data yang muncul adalah data yang ada di aplikasi All Record. Data yang ada di aplikasi All Record, teman-teman pasti menginput data itu langkah pertama adalah memasukkan NIK. Dengan memasukkan NIK, nanti data alamat itu akan otomatis muncul, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menanyakan di mana alamat domisilinya, maka otomatis dia akan muncullah nama sesuai dengan data yang ada dalam data Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Jadi Bapak Ibu, kalau ternyata contoh seperti yang tadi disampaikan Pak Hebert, ternyata orangnya tidak ada di situ. Ya mungkin apakah kepala desanya tidak kenal atau apa, karena usianya cukup tua ya Pak Heber ya, di atas kalau nggak salah 65 ya umurnya, 63 tahun. Nah, mungkin bisa saja Bapak Ibu bahwa dia sudah dibawa pindah domisili oleh anaknya, misalnya dibawa pindah ke lain. Kemudian si perangkat desa ternyata nggak kenal atau nggak tahu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin nanti kita bisa coba cek dari data Ditjen Dukcapil. Sebenarnya teman-teman puskesmas juga bisa ngecek Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada data NIK, silakan masukkan data NIK, maka data dari Dukcapil itu langsung muncul, data tempatnya, data alamatnya, tetapi domisilinya tidak. Karena apa? Karena domisili itu pasti kita yang menginput. Nah, kalau misalnya dalam satu kondisi ternyata pasien itu sudah ditelusuri ternyata tidak ada di situ, mohon kalau misalnya untuk kasus seperti yang Pak Heber tadi mungkin nggak tahu ya Pak, di mana orangnya, mungkin nanti kita coba telusuri datanya lagi dari data Ditjen Dukcapilnya. Tetapi kalau misalnya ternyata pasiennya itu pindah domisili, mohon dicari infonya pindah domisilinya kemana. Jadi kalau misalnya dia pindahnya di mana, alamatnya di mana, kita akan coba notifikasikan nanti ke wilayah setempat. Jadi misalnya dari tempatnya Pak Heber pindah ke wilayahnya Pak Dr. Bene. Misalnya nanti kita akan notifikasi ke timnya Dr. Bene untuk mencek pasien tersebut. Jadi kembali mohon teman-teman yang melakukan input data, pastikan alamat domisilinya di mana.
Jadi jangan tanya domisili, tetapi tanyalah di mana dia beraktivitas dalam 2 minggu terakhir atau lebih. Ini juga yang menjadi PR kita, Bapak Ibu, karena ternyata banyak kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Yang dilakukan pemeriksaan tidak hanya di tempat kita, tetapi di luar seperti yang di Palangkaraya, ada yang diinput oleh rumah sakit yang ada di Palangkaraya. Begitu masuk ke kita, ternyata orangnya itu sudah pindah, domisilinya sudah di Palangkaraya, ada yang sudah pindah Gunung Mas. Jadi kemudian akhirnya kita pindahkan, kita kontak dinas kesehatan setempat untuk dipindahkan datanya ke sana. Mungkin seperti itu Pak Heber. Pak Heber nanti mungkin kita coba telusuri lagi datanya, pasien itu data dari Ditjen Dukcapilnya di mana. Jadi Bapak Ibu, apa yang muncul ke Bapak, Ibu, notifikasi yang muncul itu adalah sesuai dengan apa yang di-input di all record. Jadi tapi tentunya all record itu tidak hanya teman-teman puskesmas yang input, bisa rumah sakit, bisa paskes swasta, atau mungkin dari paskes di luar, bahkan di luar dari wilayah Kabupaten Kapuas. Mungkin seperti itu Pak Heber. Ya, makasih Mas Hari. Iya, sama-sama Bapak. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya. Ini sedikit ya, saya baca di kolom chat ada dari Pak Ferry PKM Mentangai. Sedikit berbagai kasus yang disayangkan RDT antigen tidak sesensitif PCR. Ya, memang benar, tetapi memang Kabupaten Kapuas itu sudah masuk zona C ya, Pak Hari ya. Ya, kenapa pertimbangannya seperti itu? Kalau kita nanti tetap bertahan di zona B, berarti semuanya harus menegakkan diagnosa itu melalui PCR, Pak Ferry. Dan kita PCR itu hanya terbatas. Dan saat ini memang di rumah sakit bisa melakukan PCM, tetapi itu untuk masih pasien-pasien urgen yang bisa untuk penanganan yang urgen dan kasus-kasus berat. Dan ini resikonya nanti teman-teman termasuk yang Mentangai tidak bisa menegakkan diagnosis daripada COVID itu sendiri kalau memang semuanya harus PCR. Jadi ini sudah disesuaikan dengan kondisi kita. Dan kalau misalnya Pak Ferry mengatakan pengalaman testing lebih dari 10 orang kontak erat tidak satupun positif, jadi jangan lupa kalau teman-teman melaksanakan RDT antigen itu ada entry test dan exit test. Jadi hari pertama harus di swab, kemudian ketemu negatif, hari kelima itu juga harus di swab kembali. Kalau memang dia bergejala atau yang kontak erat tadi, ya. Jadi memang untuk kasus kita sekarang yang diminta angka testing itu tinggi, ini merupakan suatu poin untuk kita. Berarti silahkan dilakukan testing sebanyak-banyaknya, walaupun nanti seperti yang disampaikan Pak Ferry, satu pun tidak ada yang positif. Kita ambil yang sisi positifnya aja, maksudnya positif dari kegiatan kita. Berarti apabila testing kita banyak tetapi yang positif sedikit, berarti positif rate-nya nanti jadi turun. Dan ini juga bisa meningkatkan zona ya Pak Hari ya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Hari? Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa memang kita kategori untuk Kabupaten Kapuas ditetapkan waktu itu adalah kategori C. Kita sempat Bapak Ibu oleh provinsi waktu itu mau ditetapkan sebagai kategori kategori B. Tetapi kita sadari diri Bapak Ibu bahwa kalau misalnya kita tetapkan sebagai kategori B, seperti tadi disampaikan Bu Kabid bahwa dalam penegakan diagnosis artinya kalau dinyatakan positif antigen, maka untuk yang keduanya, untuk exit testnya harus dilakukan PCR. Nah, apakah kita punya kemampuan untuk mengakses itu, Bapak Ibu? Karena kita saat ini masih mengirim ke lab rujukan, mungkin kita agak kesulitan untuk penegakan diagnosa dengan menggunakan NAAT. Nah, terkait dengan NAAT, mengingat Rumah Sakit Kapuas sudah ada TCM. TCM, Bapak Ibu, TCM itu menggunakan cartridge. Kalau cartridge, satu sampel, satu cartridge.
Jadi kalau misalnya satu sampel satu cartridge ada 100 pasien, maka 100 cartridge yang harus dipakai. Sedangkan cartridge itu Bapak Ibu kembali bahwa saat ini sejak tahun 2021 tidak ada lagi pengiriman cartridge dari pusat. Jadi apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Kapuas dengan penegakan diagnosa bahwa itu adalah untuk memastikan diagnosa dengan menggunakan TCM dan mereka beli sendiri karena Rumah Sakit Kapuas adalah BLUD. Nah, jadi untuk penegakan diagnosa kita, Bapak Ibu terpaksa ya dengan akhirnya menyadari segala keterbatasan, kita memutuskan bahwa daerah kita adalah masuk sebagai kategori C. Nah, bahkan rumah sakit sendiri, Bapak Ibu, rumah sakit sendiri awalnya kita tetapkan sebagai kategori A, tetapi mengingat ketersediaan cartridge, kadang-kadang cartridge itu tidak bisa siap sedia begitu dipesan langsung datang. Jadi pernah beberapa kejadian di Rumah Sakit Kapuas kehabisan cartridge. Akhirnya apa? Akhirnya dikirim ke lab rujukan. Apakah ke Rumah Sakit Bayangkara, apakah ke Rumah Sakit Doris, atau pernah juga mengirimkan ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalsel. Untuk apa? Dalam hal untuk penegakan diagnosa. Kenapa seperti itu? Kembali Bapak Ibu, konsep dalam pengendalian penyakit bagi kita secara public health itu adalah bagaimana kita mengantisipasi secara dini. Makanya kita menggunakan rapid antigen. Sedangkan kalau di rumah sakit bukan konsep public health, tetapi konsepnya adalah konsep untuk kesehatan personal. Jadi personal health, bukan public health. Karena apa? Untuk menegakkan diagnosa, tentunya Bapak Ibu, teman-teman dokter sudah paham bahwa kalau misalnya menegakkan diagnosa, kalau di rumah sakit, harusnya setegak-tegaknya. Jadi kalau ada keraguan-raguan, maka digunakan pemeriksaan PCR itu. Tetapi kalau di lapangan, kalau di masyarakat, Bapak Ibu, kalau misalnya kita, pernah saya sampaikan bahwa lebih baik kita mengisolasi orang yang kemudian ternyata adalah positif palsu. Artinya kalau dikatakan positif palsu ini sebenarnya dia negatif, daripada kita melepas orang yang kemudian sebenarnya dinyatakan negatif palsu. Karena sebenarnya dia positif. Karena apa? Lebih baik kita mengurung atau mengisolasi satu orang dengan menyelamatkan ratusan atau ribuan orang daripada kita melepaskan satu orang tetapi kita mengorbankan ratusan atau ribuan orang. Jadi konsepnya seperti itu. Kenapa kita akhirnya menetapkan daerah kita sebagai daerah dengan kategori C. Kalau misalnya Bapak Ibu saat ini Rumah Sakit Kapuas tentunya sedang berproses untuk penetapan atau penegakan diagnosa dengan PCR sendiri. Nanti RT-PCR di Rumah Sakit Kapuas, insya Allah mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Bangunan BSL 2, Biosafety Level 2-nya sudah siap, misalnya, kemudian alat-alat PCR sudah siap. Kalau itu memang sudah, mungkin nanti kita bisa rubah untuk status kategori kita dari kategori C menjadi kategori B. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Kabid. Terima kasih. Iya, baik Pak Hari. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang sudah terbatas karena memang kita mengagendakan cuman sampai jam 11 ya. Ini 5 menit lagi. Jadi mungkin pertemuan kita mungkin sebentar lagi akan berakhir. Saya ingatkan kembali ada beberapa item yang teman-teman juga harus ingat bahwa tadi kita sudah mengetahui bersama perhitungan indikator zona risiko ya, itu setidaknya semua mengetahuinya. Kemudian data NAR yang harus diinput adalah yang domisili. Jadi apabila tempatnya KTP berbeda dengan yang ini, yang domisili, silahkan diinput yang domisili. Kegunaannya sudah banyak kita ketahui dan sudah dijelaskan oleh Pak Hari tadi. Kemudian diharapkan data NAR harus diinput real time, dalam artian pasien yang ditemukan hari itu
harus dimasukkan hari itu sebelum jam 12. Apabila lewat dari jam 12 akan kita masuk di dalam laporan keesokan harinya. Bagaimana dengan pasien-pasien yang sudah lama tetapi mungkin karena kendala SDM, karena kendala sinyal yang tidak bisa diinput, ya untuk saat ini tidak usah diinput, mungkin sebagai laporan manual aja ke Dinas Kesehatan. Kemudian untuk pemantauan isolasi mandiri, silahkan dibaca KMK 4641 Bapak Ibu, bahwa di sana kita bisa memantau lewat daring dan diharapkan setiap hari. Kalau lewat daring kan cukup dengan pulsa ya atau internet. Jadi teman-teman bisa menelpon pasien isolasi mandiri kita, dan jangan lupa jika terjadi hal-hal yang menurut dokter atau pemantau mengalami perburukan, silahkan dikunjungi. Walaupun lewat daring bisa tetap memberikan vitamin dan obat-obat suportif yang sesuai dengan kebutuhan. Dan ini juga ada di BPJS ya, bahwa itu ada pelayanan online dan itu bisa teman-teman input juga, teman-teman aplikasikan di puskesmas masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian pertemuan kita. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak hal-hal yang kurang berkenan. Oke Pak, silakan Pak Adi. Mohon izin karena terkait untuk pergeseran, tadi saya ini Ibu Sekretaris mengingatkan kepada semua puskesmas bahwa untuk BLUD itu kan ada dua nanti ya, satu untuk DPA puskesmas, yang kedua itu DPA BLUD puskesmas. Yang data yang kita perlukan dari puskesmas adalah untuk pergeseran ini, yang pertama adalah data kapitasi dari bulan Januari sampai Juli. Kita kemarin sudah minta ke puskesmas dan sudah direspon, akhirnya datanya sudah cukup mencukupi dan sudah kita share ke puskesmas. Yang kedua, ternyata data BLUD itu ada juga tentang data dari layanan umum. Dari layanan umum ini yang belum terkumpul. Jadi sekarang diminta dari BPKAD untuk segera menyampaikan kedua data ini, yang pertama kapitasi, yang kedua layanan umum yang diterima juga dari bulan Januari sampai Juli, sehingga nanti akan kita keluarkan suratnya bahwa punya Kabupaten Kapuas data untuk BLUD sudah terpenuhi dari kapitasi dan layanan umum. Nah, waktu kita hari ini jadi besok terakhir entry untuk pergeseran. Itu yang masih kami tunggu dari teman-teman puskesmas. Mohon disampaikan ke bendahara ataupun yang pengelola keuangan. Apa? Ya, terima kasih Pak Adi. Mohon nanti itu menjadi perhatian teman-teman semua ya. Baik, mohon izin, mohon berkenan kameranya semua dibuka Bapak Ibu. Ya, kita mulai sesi foto bersama ya. Ya. Mbak Dewi Rahma. Kameranya dibuka, Dr. Edward. Yang pertama, senyumnya nggak kelihatan ya. Yang kedua, oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan kita, ini hanya 2 lembar tadi ya, ada 34 audiens tadi, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan sekali lagi apa yang kita sampaikan semoga berdampak guna di dalam pelaksanaan kita sehari-hari, dan kedepannya kami tetap membuka konsultasi selebar-lebarnya, kapan saja japri ke saya bisa, ke Pak Hari bisa, kalau ke Bu Sekretaris janganlah, kasihan beliau sudah capek sekali ya. Mungkin itu aja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hari. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mohon maaf, betul Ya. aja. Terima kasih Mas Ari ya. Terima kasih Pak Jum, kalau monitor. Sama-sama. Oke Pak, mohon izin. Tidur.